Halo, saya Sakra Mialto. Selamat datang di video saya kali ini. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus hukum humaniter internasional, yaitu kasus invasi Rusia ke Ukraina. Hukum humaniter internasional berarti aturan yang mengatur tentang cara dan pelaksanaan berperang. Hukum humaniter internasional bersumber dari hukum internasional, juga dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensi. Pada kasus invasi Rusia ke Ukraina, saya akan membahas lebih khusus terhadap pelanggaran penyerangan objek sipil oleh Rusia kepada Ukraina yang dilarang dalam hukum humaniter internasional. Pertama, awal mula terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Selama 8 tahun terakhir, yaitu sejak 2014, Rusia dan Ukraina terjebak dalam situasi kondisi geopolitik yang rumit. Dalam perspektif Rusia, serangan ke wilayah Ukraina tersebut merupakan tindakan solidaritas mendukung kelompok yang ingin memisahkan diri dari Ukraina, yaitu kelompok wilayah Donetsk dan Luhansk di timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, juga menjadi pusat konflik Rusia dan Ukraina saat ini. Kemudian, di Eropa Timur yang merupakan negara pecahan Uni Soviet masih banyak berikatan erat dengan Rusia, sehingga keinginan Ukraina menjadi salah satu anggota NATO memicu ketegangan dan dianggap mencederai keloyalitasan semenjak Perang Dunia. Sehingga hal tersebutlah yang melatar belakangi Rusia menyatakan perang dengan Ukraina sejak 24 Februari 2022. Kedua, analisis kasus. Objek sasaran militer yang dilarang keras oleh hukum humaniter internasional maupun negara-negara adalah penyerangan terhadap warga sipil dan bangunan-bangunan sipil. Namun, Rusia pada saat invasi ke Ukraina pada Mei 2022 terhitung sudah menelan 3.000-an korban jiwa warga sipil, 113 bangunan gereja, rumah-rumah maupun fasilitas kesehatan. Seperti salah satu gereja ortodoks tersuci di Ukraina yang menurut Menteri Kebudayaan Ukraina menjadi tempat mengungsi bagi sekitar 300 pengungsi Ukraina, termasuk 60 anak-anak, dibakar pasukan Rusia. Dan penyerangan terhadap stasiun penampungan air di Cherniv yang menelan 3 anggota keluarga pekerja di sana yang sedang mengungsi. Penyerangan Rusia ini adalah pelanggaran perang, terutama pada prinsip pembeda, karena menargetkan warga sipil dan objek sipil sebagai sasaran militer. Pasal 48 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan bahwa agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer. Dan karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap sasaran militer. Terhadap penyerangan objek sipil, Rusia pun melanggar prinsip proporsionalitas, di mana serangan militer dapat dilakukan selama tidak menimbulkan kerugian yang besar. Ditegaskan pada Konvensi Jenewa 4, pasal 14 dan 18 menjelaskan rumah sakit dan zona aman adalah tempat yang harus dihormati dan tidak diperkenankan untuk diserang. Tempat menampung orang sakit, terluka, anak-anak, wanita hamil, ibu dari anak di bawah 7 tahun, dan lanjut usia harus terhindar dari efek perang. Kemudian, pada pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Protokol Tambahan 1 1977 disebutkan secara negatif macam objek sipil yang tidak boleh diserang, yaitu semua objek yang bukan sasaran militer, seperti objek yang karena tujuan dan penggunaannya menguntungkan aksi militer. Kemudian pada pasal 3 ditegaskan suatu fasilitas sipil hanya boleh diserang apabila telah jelas dan tegas bahwa fasilitas itu digunakan untuk kepentingan militer, sehingga dapat dianggap bukan lagi objek sipil. Selain itu, pada Konvensi Den Haag 1954 mengatur terkait kewajiban negara untuk melindungi benda budaya pada masa sengketa bersenjata. Maka berdasarkan hal tersebut, pembakaran terhadap gereja ortodoks Rusia dan stasiun air dapat dianggap telah melanggar ketentuan HHI dan menjadi aksi kejahatan perang maupun kemanusiaan yang diatur pada Statuta Roma 1998. Ketiga, solusi. Meskipun Rusia dan Ukraina bukan negara yang turut menandatangani Statuta Roma yang dibentuk ICC dan memberi mereka yurisdiksi, tapi pada tahun 2013 Ukraina menerima yurisdiksi pengadilan ICC untuk menyelidiki kejahatan di wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 12 ayat 3 Statuta Roma.
maka Rusia dapat diadili di ICC atas kasus kejahatan kemanusiaan atau kejahatan perang karena telah menargetkan objek sipil menjadi sasaran penyerangan. Untuk mewujudkannya, Ukraina perlu mengumpulkan bukti-bukti memperlihatkan kejahatan yang dilakukan oleh Rusia. Sekian video dari saya, terima kasih.